Halo, selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di acara Open Day S2 Ilmu HI tahun 2025. Perkenalkan, saya Ogi yang akan memandu jalannya kegiatan pada pagi hari ini. Open Day sendiri ini adalah kegiatan yang sudah berlangsung setiap tahun sejak tahun 2021 untuk memperkenalkan profil, kurikulum, dan tata cara mendaftar sebagai mahasiswa baru di Prodi Magister Ilmu HI UGM. Nah, jadi sudah tepat sekali nih kalau teman-teman calon mahasiswa baru ini dari kemarin banyak juga yang tertarik untuk daftar pada gelombang terakhir ini eh, hadir mengikuti acara pagi ini. Semoga nanti bisa membantu menjawab semua pertanyaan yang ada sudah disiapkan oleh teman-teman semua. Nah, agenda pertama pada pagi hari ini adalah pengenalan profil dan kurikulum Magister Ilmu Hubungan Internasional UGM. Telah hadir bersama kita Dr. Titik Firawati, dosen di Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM dan saat ini menjabat sebagai PLT antar waktu Sekretaris Prodi Magister Ilmu HI. Selamat pagi, Mbak Titi. Selamat pagi Mas Ogi dan selamat pagi semuanya. Nah, kemudian nanti agenda selanjutnya ada pengenalan tata cara pendaftaran yang saya sendiri yang akan menyampaikan. Jadi mungkin buat teman-teman yang dari kemarin kontak-kontakan via WA dan sebagainya, itu adminnya saya. Jadi selain sebagai MC, saya bekerja sebagai asisten pengembangan di Prodi Magister Ilmu HI, khususnya di bidang kerjasama dan kemudian di bidang pendaftaran. Jadi nanti semoga kami berdua bisa membantu teman-teman untuk nanti menyelesaikan proses pendaftaran selama pada gelombang terakhir ini. Nah, kemudian di agenda terakhir nanti ada kita ikuti dengan proses tanya jawab. Nah, untuk mempersingkat waktu, monggo kami persilahkan Mbak Titik Firawati untuk menyampaikan paparannya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Seperti yang Mas Ogi tadi sudah sampaikan, saya akan memberikan informasi mengenai profil program studi Magister Ilmu Hubungan Internasional UGM dan juga mengenai kurikulum kami. Next please, Mas Ogi. Oke. Nah, mengenai prodi atau mengenai program studi Magister Ilmu Hubungan Internasional UGM, tempat kami bekerja, sebagaimana yang sudah ada di slides, yang sudah rekan-rekan sekalian bisa lihat, master kami itu berdiri tahun 2002, sudah cukup lama, dan kemudian kami mengkaji secara komprehensif isu-isu dan kerangka empiris untuk memahami keterkaitan lintas bidang diplomasi dan kebijakan luar negeri itu. Nah, kemudian di dalam program kami ada dua konsentrasi atau peminatan. Yang pertama adalah Master of Arts in International Relations atau biasanya kami singkat dengan MAIR. Kemudian yang kedua, Master of Arts in Digital Transformation and Competitiveness yang biasa kami singkat dengan DJ. Nah, apa itu MAIR? MAIR adalah peminatan yang mengkaji mengenai politik internasional, kemudian perdamaian internasional, dan juga pembangunan kerjasama pembangunan internasional. Jadi semua isu yang berkaitan dengan yang tadi sudah saya sebutkan tadi ya, politik internasional, kemudian perdamaian internasional dan kerjasama pembangunan internasional akan dipelajari secara mendalam di peminatan MAIR. Kemudian bagaimana dengan peminatan DTC? Nah, peminatan DTC ini mengkaji mengenai isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan terkait transformasi digital dan peningkatan daya saing nasional, juga tata kelola ekonomi digital global. Jadi semua hal yang berkaitan dengan semua yang saya sebutkan tadi, berkaitan dengan transformasi digital, kemudian daya saing nasional dan juga governance, economic governance yang berkaitan dengan digital global akan kalian pelajari di DTC jika kalian memutuskan untuk bergabung dengan kami dan memilih peminatan DTC. Mohon maaf selanjutnya, Mas Ogi. Oke. Nah, nanti setelah
jika rekan-rekan sekalian memilih untuk bergabung dengan kami, mungkin rekan-rekan sekalian bertanya, apa sih nanti kalau setelah lulus kami bisa bekerja di bidang apa saja gitu. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan gambaran kira-kira pekerjaan apa saja yang bisa rekan-rekan sekalian tekuni setelah lulus dari program kami. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan diplomasi gitu. Nah, di sana nanti rekan-rekan sekalian akan kami bekali dengan keterampilan dan pengetahuan mengenai diplomasi, kemudian mengenai negosiasi dan juga kemampuan praktikal untuk bekerja di institusi diplomatik, misalnya di Kementerian Luar Negeri. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan eh, transnasional, begitu. Selama di program kami, jika rekan-rekan sekalian memutuskan untuk belajar bersama kami, nanti rekan-rekan sekalian akan kami bekali dengan keterampilan dan pengetahuan yang bisa membantu rekan-rekan sekalian untuk menekuni bidang pekerjaan, misalnya di institusi transnasional dan juga bidang kerjasama transnasional. Misalnya di lembaga swadaya internasional, Save the Children misalnya untuk bidang kemanusiaan untuk anak-anak, kemudian juga bisa juga untuk Oxfam, misalnya di bidang economic development di level internasional. Kemudian juga kalau rekan-rekan sekalian memutuskan untuk bekerja di perusahaan multinasional seperti Unilever dan lain sebagainya, dan juga misalnya di international organization atau organisasi internasional misalnya di PBB, antara lain UNESCO, UNICEF, ataupun organisasi internasional lainnya misalnya yang di level regional seperti ada ASEAN, kemudian juga ada Uni Eropa, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di bidang jurnalisme gitu. Nah, kalau rekan-rekan sekalian berminat untuk belajar bersama kami akan membekali rekan-rekan sekalian dengan segala keterampilan dan pengetahuan yang bisa mendukung karir rekan-rekan sekalian setelah lulus dari tempat kami di bidang jurnalisme menjadi wartawan baik di level nasional maupun di level internasional. Nah, kemudian yang terakhir adalah di dunia akademik. Kami juga akan membekali rekan-rekan sekalian jika memang rekan-rekan sekalian memutuskan untuk belajar bersama kami akan membekali keterampilan dan pengetahuan yang bisa membantu rekan-rekan sekalian untuk mengartikulasikan opini, kemudian melakukan riset, dan juga kompetensi untuk bekerja di bidang riset, penelitian, dan atau pengajaran, misalnya menjadi dosen atau menjadi peneliti. Selanjutnya, Mas Ogi. Nah, itu gambaran pekerjaan yang eh, sekiranya rekan-rekan sekalian bisa membayangkan apa sih nanti kalau setelah lulus dari tempat kami begitu. Nah, itu mengenai profil gitu ya. Nah, selanjutnya adalah berkaitan dengan kurikulum yang kami tawarkan kepada rekan-rekan sekalian jika nanti rekan-rekan sekalian memutuskan untuk mendaftar di program kami. Nah, kurikulum yang terbaru adalah kurikulum 2024 setelah beberapa kali mengalami perubahan dan sekali lagi kurikulum yang terakhir yang kami rancang adalah kurikulum 2024. Nah, apa saja yang perlu kalian ketahui berkaitan dengan kurikulum 2024 ini? Nah, nanti setiap mahasiswa akan menempuh 3 semester ya selama studi bersama kami gitu. 2 semester kuliah menerima teori begitu, dan kemudian 1 semester setelah menerima teori rekan-rekan sekalian akan menulis tesis sebagai tugas akhir atau sebagai syarat kelulusan dari program kami itu. Jadi sekali lagi 1 tahun atau 2 semester rekan-rekan akan belajar teori mengenai HI begitu. Nanti apa saja yang akan kalian pelajari selama di tempat kami akan saya jelaskan setelah ini. Dan kemudian 1 semesternya setelah menerima teori baru rekan-rekan sekalian terapkan dengan menerapkan teori-teori yang sudah diterima selama 1 tahun atau 2 semester itu diterapkan di dalam penulisan tesis sebagai syarat kelulusan rekan-rekan sekalian dari program kami. Nah, kemudian
Beban SKS secara keseluruhan selama 3 semester atau 1 tahun setengah itu adalah 60 SKS. Nanti pembagiannya seperti apa akan saya jelaskan setelah ini. Dan kemudian yang perlu diketahui juga, nanti rekan-rekan juga akan mendapatkan dua jenis mata kuliah, begitu ya. Mata kuliah yang sifatnya wajib dan juga mata kuliah yang sifatnya pilihan. Itu. Nah, di sini yang perlu dicatat adalah rekan-rekan mahasiswa nanti khususnya pada semester 2 ya. Kalau pada semester pertama semua mata kuliahnya wajib. Jadi mau tidak mau mahasiswa eh, rekan-rekan sekalian bagi yang mengambil peminatan MAIR DTC akan mengambil mata kuliah wajib yang ada di yang ada di konsentrasi MAIR atau DTC. Baru kemudian di semester kedua nanti rekan-rekan sekalian akan mengambil sebagian mata kuliah pilihan dan sebagian lainnya masih mata kuliah wajib gitu. Nah, catatannya di sini adalah ketika semester 2 nanti rekan-rekan sekalian akan mengambil mata kuliah pilihan lintas konsentrasi begitu. Minimal eh, dua mata kuliah gitu. Bagi rekan-rekan yang memilih MAIR sebagai konsentrasi nanti di semester 2 boleh memilih mata kuliah lintas konsentrasi misalnya di DTC. Begitu pula sebaliknya, bagi rekan-rekan sekalian yang memilih DTC sebagai konsentrasinya, nanti di semester 2 boleh memilih mata kuliah pilihan MAIR maksimal dua mata kuliah. Itu. Selanjutnya, Mas Ogi. Nah, ini struktur kurikulum MAIR yang sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi rekan-rekan sekalian, jika nanti memutuskan bergabung dengan kami, jadi kalian nanti akan menempuh 1,5 tahun studi selama bergabung dengan kami atau 3 semester begitu. Nah di semester 1 nanti rekan-rekan sekalian akan mengambil mata kuliah wajib ini untuk yang konsentrasi MAIR begitu ya. Di semester 1 semuanya mata kuliahnya wajib, ada 6 mata kuliah masing-masing 4 SKS. Apa saja itu? Seperti yang ada di screen. Yang pertama, perspektif dalam politik global. Kemudian itu nanti mempelajari mengenai isu-isu politik internasional, begitu. Kemudian ada diplomasi dan tata kelola global. Ini juga akan belajar mengenai praktek-praktek dan juga teori mengenai diplomasi dan juga governance di level internasional, begitu. Kemudian metode riset mengenai bagaimana melakukan riset yang baik, tentu saja dalam kerangka ilmu hubungan internasional. Kemudian nanti juga kalian akan belajar mengenai ekonomi politik global, begitu. Jadi dimensi ekonomi dan politik yang beririsan tersebut untuk menganalisis fenomena-fenomena yang berkaitan dengan ekonomi dan politik begitu. Dan juga yang kelima, nanti kalian akan belajar misalnya mengenai isu-isu keamanan di level global. Dan yang terakhir adalah kalian juga akan belajar mengenai isu-isu perdamaian internasional gitu. Nah, itu untuk semester 1 kuliah wajib semuanya 6 mata kuliah masing-masing 4 SKS. Di semester 2 nanti seperti yang sudah terlihat di slides itu ada 6 mata kuliah yang dua adalah mata kuliah wajib dan yang 4 sisanya mata kuliah pilihan. 4 mata kuliah pilihan ini maksimal 2, kalian boleh mengambil lintas mata kuliah pilihan di lintas konsentrasi ya DTC gitu. Nah, 2 mata kuliah wajib di semester 2 yang harus diambil adalah workshop penulisan tesis. Jadi nanti kalian akan didampingi oleh dosen begitu untuk menyiapkan proposal tesis yang akan kalian seminarkan dan setelah itu di semester ketiga kalian tinggal menulis tesis. Ya, dan kemudian nanti yang kedua mata kuliah wajibnya adalah mengenai analisis kebijakan luar negeri. Nanti kami bekali dengan teori bagaimana menganalisis kebijakan luar negeri. Studi kasusnya bisa macam-macam, salah satunya adalah Indonesia. Dan kemudian nanti 4 mata kuliah lainnya adalah mata kuliah pilihan. Setelah ini akan kami tunjukkan daftarnya, begitu ya. Dan yang terakhir di semester ketiga, ya, berarti tahun yang terakhir.
atau semester yang terakhir kalian tinggal menuliskan tesis gitu. Selanjutnya Mas Ogi. Nah, ini untuk yang DTC. Struktur kurikulumnya sama seperti MAIR, hanya berbeda apa namanya mata kuliah yang perlu kalian ambil khususnya untuk mata kuliah pilihan. Di semester satu sama bagi mereka yang memilih konsentrasi DTC itu wajib mengambil 6 mata kuliah, masing-masing 4 SKS, sama persis dengan yang ada di MAIR. Saja di sini kerangkanya adalah digital, gitu ya. Jadi di sini ada perspektif dalam politik global, sama kalian akan pelajari mengenai isu-isu politik global masa kini. Kemudian yang kedua, kalian akan belajar mengenai diplomasi dan tata global yang dikaitkan dengan apa namanya dunia digital begitu. Dan kemudian ketiga, juga kalian akan dibekali dengan metode riset bagaimana melakukan riset yang baik, tentu saja di apa dalam konteks ilmu hubungan internasional. Kemudian yang keempat, kalian juga akan belajar mengenai ekonomi politik global yang elemennya juga akan dikaitkan dengan dunia digital begitu. Kemudian yang kelima, juga kalian akan belajar mengenai perbandingan kebijakan digital yang ini tidak ada di konsentrasi MAIR gitu ya. Bagaimana misalnya di sini misalnya salah satu isunya adalah bagaimana merumuskan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada digital untuk mencapai tujuan-tujuan politik atau ekonomi. Dan yang keenam adalah strategi transformasi digital ini juga berbeda di mata kuliah wajib yang ada di konsentrasi MAIR. Kalian akan belajar mengenai strategi-strategi perubahan-perubahan yang terjadi di dalam dunia digital dan bagaimana caranya menggunakan perkembangan-perkembangan teknologi digital itu untuk mencapai tujuan politik dan ekonomi lain. Dan kemudian di semester yang kedua sama struktur kurikulumnya dengan yang di MAIR, dua mata kuliah wajib dan empat mata kuliah pilihan. Yang mata kuliah wajib yang pertama adalah workshop penulisan tesis sama nanti kalian akan didampingi oleh seorang dosen. Kemudian 7 kali pertemuan. Kemudian untuk menyiapkan proposal tesis, jadi kalian akan dibantu step demi step ya, langkah demi langkah untuk menulis proposal tesisnya begitu, yang kemudian nanti akan diseminarkan dan di semester 3 kalian tinggal menulis tesisnya. Dan kemudian yang kedua, nanti kalian juga akan belajar mengenai analisis kebijakan luar negeri yang beberapa elemennya juga akan dikaitkan dengan dunia digital. Kemudian yang empat mata kuliah pilihan eh, apa namanya yang ada kaitannya dengan dunia digital dan dua mata kuliah pilihan ini maksimal boleh kalian ambil dari konsentrasi MAIR itu. Nah, kemudian seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di semester 3 kalian tinggal menuliskan tesis itu. Selanjutnya, Mas Oki. Jadi di semester satu ada 20 untuk konsentrasi MAIR dan DTC ada 24 SKS, semester 2 juga 24 SKS dan tesis 12 SKS. Total 60 SKS. Jadi kalian akan belajar bersama kami selama 60 selama 1,5 tahun atau 3 semester yang terdiri dari 60 SKS secara keseluruhan. Nah, ini daftar mata kuliah pilihannya gitu ya. Apa namanya? Untuk mata kuliah bagi mereka yang mengambil MAIR begitu, ada 10 mata kuliah pilihan, kemudian yang untuk DTC ada 4 mata kuliah pilihannya gitu. Nah, untuk mata kuliah pilihan MAIR di sini masing-masing 4 SKS, beban SKS-nya ada 4 sama juga dengan yang untuk mata kuliah pilihan DTC. Untuk mata kuliah pilihan MAIR yang pertama kosmopolitanisme dan norma internasional. Kalian akan belajar mengenai bagaimana norma-norma internasional itu memengaruhi perilaku aktor-aktor baik non-negara maupun aktor-aktor negara begitu. Nah, kosmopolitanisme itu dikaitkan dengan misalnya bagaimana identitas bersama sebagai masyarakat global itu bisa memengaruhi apa namanya politik internasional gitu. Kemudian yang kedua, kalian juga akan belajar mengenai politik hukum internasional. Jadi bukan hukum internasionalnya, tetapi proses politik di balik perumusan hukum internasional itu ya. Kemudian yang ketiga, kalian akan belajar mengenai gender sebagai konstruksi sosial, bukan sebagai apa namanya?
konstruksi biologis, tapi konstruksi sosial dalam politik global gitu. Kemudian yang keempat, karena kalian akan belajar mengenai keamanan manusia di level individu, bukan keamanan negara dalam pengertian keamanan militer. Kemudian yang kelima, kalian juga akan belajar mengenai aksi humaniter internasional, dunia kemanusiaan ya, strategi bagaimana apa namanya strategi-strategi yang diperlukan untuk mengintervensi kemanusiaan di negara-negara konflik yang berkonflik dan pasca konflik. Kemudian juga ada bina damai dan resolusi konflik. Kalian di sini misalnya belajar mengenai dan perdamaian internasional, kemudian juga misalnya belajar mengenai apa namanya reintegrasi eh, mantan kombatan begitu dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh, mengenai politik lingkungan global juga kalian akan belajar mengenai isu-isu lingkungan tetapi di level global ya. Kemudian yang kedelapan, kalian akan belajar mengenai apa politik kompetisi global itu dikaitkan dengan misalnya isu perdagangan internasional dan lain sebagainya. Dan yang sembilan, mengenai studi pembangunan internasional ini berorientasi pada pembangunan yang apa namanya melibatkan dimensi ekonomi dan politik. Kemudian yang terakhir topik-topik kontemporer hubungan internasional seperti di situ ada catatannya ya itu bisa berganti setiap tahun ya. Misalnya yang di konsentrasi Mayer ini tahun 2002 dan 2003 itu misalnya eh, payung besarnya adalah mengenai Cina dan dinamika politik global gitu ya. Nah, untuk mata kuliah pilihan DTC seperti yang sudah kalian lihat ada empat. Yang pertama mengenai industri dan sistem inovasi di era digital begitu. Nanti kalian akan belajar mengenai bagaimana perkembangan teknologi digital itu bisa dukung dunia industri. Jadi perkembangan teknologi dan juga inovasi teknologi itu bagaimana semuanya ini bisa mendukung industri. Kemudian yang kedua mengenai kalau ini lebih spesifik lagi dikaitkan dengan perdagangan elektronik juga dikaitkan dengan apa namanya kebijakan-kebijakan ekonomi digital atau kebijakan-kebijakan yang mengatur ekonomi digital. Dan yang ketiga mengenai etika dalam inovasi digital ini melihat perkembangan dunia digital ini dilihat dari segi etika ya atau moralitas begitu. Dan kemudian yang terakhir mengenai topik-topik kontemporer HI sama dengan Mair begitu ini berganti setiap tahun ya. Misalnya di tahun 2023 payungnya ini berkaitan dengan teknologi dan aktor transnasional dalam HI. Kemudian yang tahun 2024 dan 2025 itu dikaitkan dengan lingkungan dan juga pemerintahan yang mengatur mengenai isu-isu maaf ini governance-nya atau tata kelola pemerintahnya itu dikaitkan dengan isu-isu sosial dan lingkungan. Selanjutnya, Mas Oki. Dan yang terakhir gitu, selain kalian belajar di kelas bersama kami, kalian akan diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan exposure gitu ya. Bagi mahasiswa yang memilih konsentrasi MAIR. Ada dua program exposure yang kami tawarkan. Yang pertama ini pertukaran mahasiswa dengan NTNU di Norwegia. Di sini apa namanya? Kami tawarkan beasiswa penuh. Kemudian selama 1 semester dan kalian akan mendapatkan double degree itu. Dan khususnya bagi mahasiswa yang nanti memilih konsentrasi MAIR, kalau kalian nanti apa namanya tertarik dengan tata kelola sumber daya alam gitu ya di level global, kalian bisa mendaftar untuk mengikuti program pertukaran ini. Dan yang terakhir, mohon maaf, ini beasiswa penuh 1 semester, bukan double degree ya. Jadi saya koreksi. Jadi artinya kalian hanya mengikuti pertukaran mahasiswa selama 1 semester, tidak ada apa namanya, tidak ada apa ya. Nanti Mas Oki yang bisa cerita lebih mengenai program exposure ini kalau ada yang perlu kalian tanyakan. Jadi yang untuk apa pertukaran mahasiswa ke NTNU selama 1 semester ini hanya sebatas program pertukaran mahasiswa, tidak mendapatkan ijazah tetapi diploma atau sertifikat bahwa kalian pernah mengikuti program di sana dan mata kuliah yang kalian ambil di sana bisa dikonversi di program kita gitu. Dan yang terakhir adalah double degree di Italia dengan Universitas Naples, Naples.
Nanti mohon koreksi ya, oke kalau saya salah menyebutkan nama universitasnya gitu. Nah ini beasiswa parsial, tidak full, jadi kalian masih harus menanggung biaya apa namanya sebagian. Nanti Mas Ogi juga bisa menceritakan begitu apa nama komponen apa yang perlu masih kalian tanggung gitu ya. Di sini programnya gelar ganda, kalian akan mendapatkan ijazah tidak hanya dari tempat kami tapi juga dari University of Naples dan kalian belajar di sana selama 2 semester. Nah, itu saja yang sekiranya bisa saya sampaikan mengenai profil program kami dan juga kurikulumnya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu kalian semuanya di program kami. Nah, untuk proses pendaftarannya, Mas Oki akan bisa menjelaskan lebih lanjut. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan waktu dan tempat saya serahkan kepada Mas Oki. Baik, terima kasih Mbak Titi atas paparannya. Sebelum masuk ke bagian pendaftaran, mungkin saya tadi sudah dipesani Mbak Titi untuk ini ya, untuk menambahkan satu dua info mengenai kegiatan exposure. Ini saya saya belum update PowerPoint-nya. Jadi ini khusus untuk yang Master Student Exchange ke Norwegia. Itu sebenarnya bisa diikuti juga oleh teman-teman mahasiswa DTC. Ini kalau terlihat di foto ini ada 3 orang. Yang paling kiri dan tengah itu Mbak Tane dan Mas Hadid itu mahasiswa konsentrasi DTC angkatan 2022. Jadi tahun 2022 itu yang ke Norwegia ada mahasiswa DTC 2 orang. Kemudian tahun 2023 itu kebetulan yang lolos dua-duanya dari MAIR. Kemudian untuk yang tahun ini, tahun 2024 ini, jadi angkatan 2024 itu baru akan berangkat bulan September ini. Itu ada 3 orang, kalau saya nggak salah 2 orang dari MAIR dan 1 orang dari DTC. Itu beasiswanya penuh, jadi bahkan sampai ke apa pembuatan visa itu teman-teman akan dibiayai untuk pembuatan visa di Jakarta, kemudian nanti akomodasi dan sebagainya. Kemudian ada juga kesempatan untuk mengambil extend selama 1 bulan. Jadi ketika nanti sudah di sana bisa mengajukan extend 1 bulan hanya apabila disetujui oleh konsorsiumnya. Jadi ini konsorsiumnya bernama Citres Edu. Apabila teman-teman punya riset, terutama bagi teman-teman yang mengerjakan tesisnya soal tata kelola sumber daya alam, itu nanti bisa mengajukan extend 1 bulan dengan alasan misalnya untuk menambah proses pengumpulan data dan sebagainya. Kebetulan juga ini Mas Hadid itu juga dulu kalau nggak salah mengambil extend dan kemudian dia eh, sidang tesis itu dari Norway. Jadi bulan Januari kalau nggak salah proses sidang tesisnya waktu itu Mas Hadid dari Norway. Nah, untuk yang double degree ini beasiswanya parsial itu jadi dia dari University of nama lengkapnya kalau saya nggak salah University of Naples Le Orientale. Jadi di kota Napoli, Le Orientale kenapa? Karena mereka studi-studinya mengenai studi Asia Timur, tapi kemudian mereka punya master program in International Affairs dan Mediterranean yang kemudian juga punya kajian soal Asia Tenggara. Itu beasiswa parsial, mereka akan memberikan semacam grant sebesar 2.000 euro. Untuk yang tahun pertama dulu sebenarnya 5.000 euro ya, tapi untuk tahun ini mereka kemudian hanya dapat menawarkan sebesar 2.000 euro. Nah, sisanya itu kemudian ditanggung sendiri oleh mahasiswa. Nah, bedanya untuk yang student exchange dan double degree, untuk yang double degree itu biasanya nanti akan dapat 2 ijazah ya, jadi satu ijazah dari UGM, kemudian satu lagi dari Universitas Napoli. Sementara yang untuk student exchange itu teman-teman tetap bisa mengajukan transfer kredit. Jadi kemudian nanti nilai-nilai dari mata kuliah yang diambil di Norwegia itu bisa diajukan untuk masuk ke dalam transkrip nilainya teman-teman ketika lulus nanti. Tetapi ijazahnya tetap hanya satu, ijazah dari Departemen HI begitu, dari UGM. Nah, mungkin itu kemudian kita akan masuk ke bagian pendaftaran mahasiswa baru. Untuk jalur pendaftaran ini mungkin teman-teman semua sudah
sempat cek ya di website, kita ada 3 jalur pendaftaran. Itu jalur untuk yang biaya sendiri. Kemudian jalur kerjasama, ini jalur kerjasama itu biasanya bagi pendaftar yang sudah diterima. Jadi sudah diterima itu teman-teman punya surat keterangan sebagai penerima beasiswa atau misalnya punya nota institusi tempat kerja teman-teman punya MOU antara UGM dengan tempat kerja teman-teman. Ini gelombang kemarin itu kalau nggak salah ada peserta yang beasiswa dari Universitas Riau dan ada juga yang dari Kementerian Pertahanan ya. Jadi ternyata kantornya itu punya punya kerjasama dengan UGM. Kemudian yang terakhir itu pelamar beasiswa. Nah ini kemarin banyak juga yang bertanya ya. Jadi buat teman-teman yang sedang dalam proses mendaftar beasiswa atau menunggu hasil seleksi. Jadi teman-teman yang sedang mendaftar proses beasiswa pun tetap bisa mendaftar. Nanti silakan masuk lewat pelamar beasiswa ini. Kemudian untuk jadwal pendaftaran ini kita tinggal tersisa di gelombang terakhir, gelombang 4. eh, Akan ditutup pada tanggal 2 Juli 2025. Untuk tes wawancara kita menyelenggarakan nanti antara tanggal 8 sampai 10, tapi ini masih tentatif. Jadi nanti kami biasanya akan sampaikan jadwalnya bersamaan dengan pengumuman hasil seleksi. Kemudian nanti pengumuman hasil seleksi tanggal 16 dan akan mulai kegiatan akademik bulan Agustus 2025. Nah, ini kalau HI prodi kami ini biasanya membuka pendaftaran hanya 1 kali dalam setahun. Jadi kalau teman-teman cek nanti eh, apa biasanya jadwal per tahun itu tuh akan tetap ya. Jadi sekitar bulan Februari sampai Juli. eh, Kita tidak buka di semester genap. Jadi buat teman-teman yang misalnya nanti mengajukan defer dan sebagainya itu biasanya nantinya baru akan berkuliah itu pada bulan Agustus tahun depan ya 2026. Kemudian untuk syarat khusus, ini syarat khusus untuk prodi. Jadi kalau mungkin ada teman-teman yang ngecek di halaman UM UGM itu betul ada syarat eh, dan sebagainya, tapi itu biasanya syarat umum dari universitas. Kemudian tiap-tiap prodi itu diperbolehkan untuk memiliki syarat khusus. Nah, syarat khusus di prodi kami itu skor IPK minimal 3 atau setara. Kemudian ijazah S1 kami terbuka bagi seluruh bidang ilmu ya. Jadi tahun 2022 itu kami menerima mahasiswa dari lulusan biologi, kemudian tahun 2023 itu yang paling jauh sepertinya dari arsitektur dan eh, perencanaan wilayah kota. Jadi kami terbuka bagi seluruh bidang ilmu. Hanya nanti buat teman-teman yang lulusannya non HI itu kami mewajibkan untuk ikut program matrikulasi itu biasanya 1 pekan sebelum kuliah pertama dimulai. Nah, kemudian syarat khusus yang ketiga itu mengirim proposal tesis sepanjang maksimal 1.200 kata, nanti dikirim via email sebelum tenggat waktu. Nah, ini proposal tesis ini untuk apa ya menilai apa mungkin pengetahuan dasar lah teman-teman paling nggak untuk apa eh, untuk apa menyusun rencana penelitian. Untuk proposal tesis ini kemarin juga ada yang tanya, ini akan berbeda dengan proposal tesis yang akan diajukan ketika tesis. Jadi, kalaupun nanti teman-teman selama berkuliah itu kemudian punya rencana penelitian baru, punya minat kajian yang baru, itu bisa nanti teman-teman akan memfinalisasi tesis yang akan teman-teman kerjakan ketika semester 3 nanti itu di tadi yang disampaikan oleh Mbak Titi itu di mata kuliah workshop penulisan tesis gitu. Kemudian yang selanjutnya, nah ini untuk syarat khusus tes kemampuan dasar itu ada dan tes kemampuan bahasa asing itu untuk tes potensi akademik di prodi kami menetapkan skornya 500 itu bisa di PAPS UGM, TPDA PLTI dan juga TPA Bappenas. Kemudian untuk tes kemampuan bahasa Inggris ini nanti bisa dicek di website juga ASEP UGM 268, TPLTI itu 55 atau kalau nggak salah sekarang pakainya 3 digit itu sekitar 4
184. Kemudian IELTS 5,5, TOEFL IBT 61 dan TOEFL ITP 500. Nah, khusus TOEFL ITP itu biasanya teman-teman bisa juga nanti mengirimkan unofficial score report. Nanti selama bisa apa selama teman-teman bisa menyusulkannya sebelum jadwal wawancara. Tapi untuk yang tes lain itu tetap harus sesuai dengan tanggal penutupan unggah berkas. Nah, ini teman-teman perlu cek lagi nanti di website UM UGM atau di website kami. Itu kalau teman-teman nanti lihat teks biru itu biasanya sudah kami sediakan artinya sudah kami sediakan, teman-teman bisa klik teksnya untuk lanjut ke halaman penyedia tesnya, karena kami tidak menerima hasil tes prediksi atau sertifikat di luar penyedia tes resmi. Jadi biasanya ada juga teman-teman yang TOEFL ITP-nya itu kebanyakan ya. TOEFL ITP itu kemudian yang dikirim itu malah prediction test score. Jadi kami hanya menerima sertifikat resmi itu yang dikeluarkan oleh lembaga yang diakui di UGM. Nanti listnya bisa dibaca lengkap di website. Kemudian, nah ini untuk tes wawancara itu biasanya kami menyelenggarakan daring via Zoom. Itu nanti kami selambat-lambatnya akan mengirim H-1 kepada peserta yang lolos verifikasi berkas. Jadi buat teman-teman yang tertarik nanti monggo mohon disediakan waktu dari tanggal 8 sampai 10 Juli ini waktunya masih tentatif ya. Biasanya kami menyelenggarakannya pagi, jadi mulai dari jam 8 sampai jam 12. Kemudian, oh ya ini acara Open Day yang tahun lalu, mungkin bisa saya skip. Kemudian ini beberapa dokumentasi. Ini teman-teman yang di sebelah kiri ini teman-teman DTC, jadi teman-teman DTC angkatan pertama. Kemudian ini ada beberapa kegiatan Mas Hadid tadi dan Mbak Tane, itu teman-teman dari DTC angkatan 2022 ketika mengikuti student exchange di Norwegia. Kemudian ini ada beberapa kegiatan, kita punya beberapa platform untuk pelaporan prestasi dan apa artikel karya tulis mahasiswa. Jadi teman-teman dalam 3 semester itu tetap bisa aktif untuk mengembangkan kajian dan minat riset teman-teman semua. Kemudian ini untuk kanal informasi, pusatnya informasi biasanya kami pusatkan di website. Jadi nanti teman-teman silakan cek hi.visipol.ugm.ac.id garis miring admisi strip S2. Kemudian teman-teman bisa cek di Instagram, Twitter, email, dan WhatsApp. Ini saya juga yang mengadmini WhatsApp, jadi nanti silakan teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung hubungi eh, kanal-kanal tersebut. Kemudian ini untuk beberapa tautan penting lain, nanti semua informasi yang tadi sudah bisa dicek di website. Jadi kalau teman-teman cek di website nanti eh, sebenarnya banyak dari materi-materi tadi sudah bisa diakses sendiri. Kemudian ini biasanya pertanyaan dari teman-teman yang kuliahnya S1 bukan di HI, Mas, HI itu belajar tentang apa? Nah ini eh, Departemen Ilmu Hubungan Internasional juga punya beberapa kanal, misalnya podcast hubungan internasional itu nanti teman-teman bisa supaya lebih familiar dengan apa sih yang dipelajari di HI itu macam-macam ya, mulai dari tadi yang sudah disebutkan oleh Mbak Titi, bisa teman-teman bisa baca juga di beberapa nama-nama mata kuliah, tapi mungkin ada juga seperti ini isu pop culture mengenai budaya pop, itu sebenarnya juga bisa dikaji dalam perspektif atau lensa ilmu hubungan internasional. Nanti teman-teman bisa cek ke podcast Dihi, ada di Spotify, YouTube, dan Apple Podcast. Kemudian kita juga punya program Citasi, ini Senarai Istilah Studi HI. Mainly di YouTube, ini eh, kita mencoba mengenalkan beragam istilah, konsep, atau ada gium yang sering ditemui dalam studi HI dalam video pendek berdurasi 3 sampai 7 menit. Jadi harapannya teman-teman yang S1-nya tidak dari HI mungkin sebelum mendaftar atau kalau misalnya sudah lolos dan sebelum berkuliah nanti bisa lebih cepat dalam proses mengejar ketertinggalan mengenai pemahaman dalam isu
studi hubungan internasional. Ini juga kita ada katalog publikasi dosen, jadi tulisan-tulisan Bapak Ibu dosen di jurnal atau di kolom media, dan kemudian katalog publikasi mahasiswa itu juga banyak mahasiswa HI, baik yang di S1 maupun di S2 itu menulis di kolom-kolom opini di platform media, itu teman-teman bisa cek. Jadi kalau teman-teman cari ingin tahu lebih dalam soal apa yang dibahas di HI, lagi-lagi bisa cek link-link katalog ini. Ya, mungkin itu dulu dari kami. Selanjutnya mungkin nanti kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Permisi Mas Ogi, saya boleh mengklarifikasi satu hal nggak mengenai WPT? Ya, gimana Mbak Titi? Iya, eh, mohon maaf tadi ini untuk apa namanya memperjelas saja. Tadi saya mengatakan untuk mata kuliah workshop penulisan tesis, saya mengatakan nanti ada seorang dosen yang akan mendampingi rekan-rekan sekalian. Nah, yang ingin saya klarifikasi adalah nanti dosennya bukan dalam arti mendampingi orang per orang tidak, tetapi sedikit ini ya, sedikit apa hal teknis begitu. WPT itu tujuannya kan untuk menyiapkan proposal tesis. Supaya nanti rekan-rekan sekalian di semester ketiga bisa langsung menulis tesisnya. Nah, selama WPT berlangsung itu, biasanya secara teknis itu bukan biasanya, rancangannya adalah satu semester itu 7 kali pertemuan, biasanya setiap 2 minggu sekali. Kemudian jumlah mahasiswa yang didampingi oleh seorang dosen sekitar 8 mahasiswa begitu. Nah, selama kegiatan WPT berlangsung, apa namanya, mahasiswa itu akan dibantu langkah demi langkah membuat proposalnya, begitu ya, mulai dari latar belakang, tinjauan pustaka, rumusan masalah, kemudian kerangka konseptual, argumen, sistematika penulisan, metode risetnya, dan lain sebagainya. Nah, itu hanya itu yang ingin saya klarifikasi berkaitan dengan mata kuliah workshop penulisan tesis untuk apa namanya, untuk konsentrasi dan DTC. Rancangannya sama. Hanya itu saja Mas Oki yang ingin saya perjelas. Terima kasih Mas Oki. Saya kembalikan kepada Mas Oki. Oke, terima kasih Mbak Titi atas tambahan informasinya. Nah, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, tadi di awal saya lupa menyampaikan sebenarnya kita punya 3 official merchandise yang nanti akan kami bagikan gitu untuk beberapa pertanyaan terbaik. Jadi monggo nanti jika teman-teman ada pertanyaan silakan disampaikan dan di akhir kami akan memilih 3 pertanyaan terbaik. Begitu, mungkin untuk sesi tanya jawab pertama, apakah di antara teman-teman ada ya Mbak Tiara Ananda Putri, Mas Reza, mungkin dari Mbak Tiara dulu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Mas atas waktunya dan terima kasih juga Ibu Titi atas sampaian materinya yang sangat jelas. Saya memiliki ada 2 pertanyaan Mas. Yang pertama mengenai tata cara pendaftaran. Saya kan sudah membuat akun di UGM. Terus di situ sudah mengfinalisasi data juga. Namun saat untuk mengupload dokumennya itu, saya kesulitan untuk menguploadnya itu bagaimana ya Mas cara menguploadnya? Karena di di websitenya itu tidak ada pilihan untuk uploadnya itu. Eh, nah, lalu selanjutnya eh, masih mengenai pemberkasan, mengenai eh, ke kemampuan bahasa Inggrisnya yang tadi ada yang TPA Bappenas dan TOEFL-nya ini atau IELTS atau yang lainnya itu semisal belum ada sertifikat bahasa Inggrisnya sementara deadline waktu pengunggahan dokumen itu sudah tanggal 2 Juli kalau nggak salah yang mana sudah sebentar lagi nih Mas. Nah, semisal apakah boleh kalau misalnya sertifikatnya itu menyusul karena em, s- contohnya misalnya saya mengambil IELTS itu kan IELTS ada waktu di mana eh, available ujiannya tuh terbatas gitu ya Mas pilihan tanggalnya.
Dan dari mulai tanggal ujian sampai hasilnya keluar, sertifikat IELTS keluar itu mungkin membutuhkan waktu yang agak lebih lama dan takutnya lewat dari tenggat waktu pengunggahan berkas. Nah, itu bagaimana uh, solusi yang dapat kita tempuh untuk memenuhi sertifikat kemampuan bahasa Inggris tadi, namun tetap sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan. Begitupun juga seperti TPA Bappenas dan semacamnya. Selanjutnya, pertanyaan saya yang lain lagi lebih ke tentang perkuliahannya. Mungkin uh, Bu Titi bisa membantu. Tadi Bu Titi mention untuk yang workshop penulisan tesis ini, kalau dosen tidak mendampingi orang per orang atau mahasiswa per mahasiswa, tapi 7 kali pertemuan dan 2 minggu sekali ini dengan jumlah mahasiswa sekitar 8 mahasiswa. Eh, Lalu ini saya ingin bertanya, yang nanti 8 orang ini, 8 mahasiswa ini, itu nanti ditentukan oleh kampus berdasarkan penulisan tesis yang mirip-mirip tema tema penulisannya atau bagaimana begitu? Em, Lalu berikutnya lagi yang tentang perkuliahannya, untuk eh, pengambilan mata kuliah pilihan, Bu. em, Tadi Ibu mention kalau em, mata kuliah semester 1 itu kan wajib diambil semua. Semisal kalau mata kuliahnya cross cross apa namanya, berseberangan dengan konsentrasi lain. Tadi ada yang bisa, yang yaitu yang DTC, semisal yang mengambil konsentrasi DTC, mata kuliah pilihannya bisa mengambil mata kuliah yang ada di MAIR atau juga sebaliknya begitu. Begitu sih Bu, kurang kurang lebih ya. Terima kasih Mas dan Ibu atas waktunya, dan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mungkin pertanyaan selanjutnya dulu ya, Mas Reza Aulia Rahman. Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi, Ibu Titi sama Pak Oki. Di sini yang ingin saya tanyakan, pendaftaran dalam satu intake periode ini selama 4 gelombang ini, berapa ya kuotanya ya yang diambil? Apakah di saat kita setelah melakukan seleksi wawancara dengan pihak Prodi S2HI UGM ini, pernah nggak ada peserta calon maba ini yang tidak lulus? Dan bagaimana ketika memang jika ada tidak lolos seleksi wawancara ini, apakah mengantisipasinya bagaimana ya? Dan itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah adakah ap- apakah ada sistem tidak hanya tesis saja, mungkin ada tuntutan bagi kita untuk bisa menerbitkan jurnal internasional, bisa tingkat Scopus ataupun lainnya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Reza atas pertanyaannya. Mungkin tiga dulu ya. Selanjutnya dengan Mas Darusa. Ya, selamat pagi Mas Ogi, Mbak Titi, dan kawan-kawan semua. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya mungkin bertanya mengenai sistematis saja ya, seperti panduan meminta surat rekomendasi, entah itu dari dosen pembimbing S1, dosen pengujinya. Itu kan nanti sistemnya menghubungi terlebih dahulu, lalu apabila tidak segera memberi respon bisa mengganti eh, pihak yang untuk dimintai rekomendasi. Apakah nanti dalam meminta rekomendasi itu kita mendapatkan form tersendiri? Karena saya memiliki kendala ketika melihat panduan di laman web itu masih kode error. Mungkin eh, bisa diberikan penjelasannya ya Mas Ugi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Darusa. Eh, Mbak Titi mungkin bisa kita jawab dulu ya satu gelombang pertanyaan ini. Iya, iya boleh Oki. Mau Oki dulu atau saya dulu yang merespon beberapa? Jadi ada beberapa pertanyaan yang tadi ditujukan ke saya atau yang mungkin yang bisa saya bantu untuk menjawabnya.
Mau Oh Ogi ya, dulu atau saya atau bagaimana? mungkin dari Mbak Titik dulu. Oke, oke. Terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama dari pertanyaan Mbak Tiara berkaitan dengan apa namanya, eh, apa istilahnya ya, bagaimana tadi ya topik atau pembimbingan eh, atau penentuan topik selama pembimbingan itu prosesnya seperti apa gitu ya. Apa yang bisa saya sampaikan adalah biasanya mahasiswa dibimbing selama WPT itu didasarkan pada kurang lebih ya, kurang lebih minat kajian mahasiswanya itu kurang lebih irisan dengan atau kurang lebih selaras dengan minat kajiannya dosen calon dosen pembimbing untuk WPT, Mbak Tiara ya. Itu dan apa namanya itu salah satu itu alasan atau apa namanya faktor penentunya itu. Selain juga kami mempertimbangkan aspek misalnya aspek pemerataan di apa di program studi kami gitu. Pemerataan dalam pengertian bahwa apa namanya harapannya semua dosen itu bisa eh, bisa membantu mahasiswa selama WPT itu. Apakah kemudian nanti topiknya, jadi kami akan berusaha gitu sedemikian rupa sehingga topik kajian yang diminati mahasiswa itu sedikit banyak beririsan atau selaras dengan topik kajian yang diminati oleh dosen yang bersangkutan gitu. Dan kami berusaha sebanyak mungkin dosen yang bersangkutan itu bisa membantu membimbing selama proses WPT. Jadi kami membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi kolega di departemen kami itu untuk bisa membimbing eh, para mahasiswa selama WPT itu. Jadi tidak harus topik kajiannya itu sama persis 100% gitu ya antara dosen eh, pembimbing dan mahasiswa yang akan dibimbing selama proses WPT itu. Jadi saya tadi menggunakan kata kurang lebih begitulah ya. Kurang lebih topik kajian yang diminati oleh mahasiswa dan dosen yang bersangkutan itu kurang lebih beririsan atau bersinggungan atau selaras begitu. Tidak harus eh, ngeplok 100% sama persis ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai mata kuliah pilihan itu bisa diambil di semester 2, Mbak Tiara. Bagi mahasiswa mahir, boleh mengambil mata kuliah lintas konsentrasi DTC pada semester 2 maksimal 2 mata kuliah. Begitu pula sebaliknya, mahasiswa DTC boleh mengambil mata kuliah pilihan maksimal 2 di konsentrasi mahir. Itu. Nah, kemudian tadi saya lupa ada satu lagi dari Mas Reza apa ya, Mas Oki? Pertanyaan, iya Mas Oki atau Mas Reza mungkin saya Syarat dibantu. penerbitan jurnal sepertinya, Mbak. Apa ada Oh sistem syarat, fasilitas? Iya, misalkan ketika kita udah melakukan riset tesis, apakah ada fasilitas untuk penerbitan internasional atau bagaimana untuk bisa menerbitkan jurnal internasional? Iya. maksudnya Mas Reza setelah tesis selesai begitu atau bagaimana? Atau dalam perkuliahan juga mungkin ada Bu, atau memfasilitasi. Oke, sejauh ini ya, sejauh yang tahu nanti mungkin Mas Oki bisa mengkoreksi kalau ada informasi dari saya yang salah atau menambahkan apa namanya informasi kalau informasi dari saya kalau kurang atau tidak lengkap itu. Nah, sejauh atau setahu saya ada beberapa mata kuliah yang salah satu komponen tugasnya itu meminta mahasiswa untuk mengirimkan esainya untuk dijurnalkan sebagai bagian dari komponen penilaian di mata kuliah itu. Jadi bisa jurnal yang level nasional, bisa jurnal yang level internasional. Tetapi saya kira salah satu tuntutan beberapa mata kuliah itu adalah jurnal di level nasional. Tentu saja yang apa namanya yang bereputasi ya di level nasional. Kalau jurnal internasional saya kira akan sulit ya dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk maksudnya diterima tidaknya tulisan kita gitu ya. Jadi di level nasional dengan jurnal yang bereputasi tentu saja itu.
Itu Mas Reza yang bisa saya respon dari pertanyaan Mas Reza. Mungkin Mas Oki tahu sesuatu mengenai apa namanya, mengenai isu jurnal ini? Oh ya, mungkin izin menambahkan tadi atas jawaban Mbak Titi. Eh, jadi untuk syarat penerbitan jurnal itu pertama kita nggak tidak Prodi tidak mewajibkan lulus dengan syarat harus sudah menerbitkan jurnal itu tidak ada syarat seperti itu. Kemudian kalau untuk apa tugas kuliah saya tidak ada tambahan ya karena mungkin yang lebih memahami Bu Titik begitu. Tetapi untuk bantuan itu ada. Jadi di Departemen Ilmu HI itu kita punya program bantuan untuk kegiatan mahasiswa itu bisa digunakan untuk berbagai hal. Misalnya ada teman-teman yang mau datang konferensi, kemudian apa mengirimkan proposal bantuan dana. Ada juga bulan Januari kemarin itu ada mahasiswa yang menerbitkan jurnal bereputasi indeks dan mereka harus membayar untuk penerbitan itu juga bisa. Kemudian untuk yang tadi daftar apa program exchange ke NTNU itu kan syaratnya adalah IELTS 6,5 kalau nggak salah. Nah, itu ada juga teman-teman yang kemudian mengajukan permohonan bantuan untuk mendaftar di IELTS-nya. Itu bisa. Tetapi untuk besarannya itu kita tidak bisa menentukan karena nanti oleh pengurus departemen itu akan diperiksa case by case. Selain itu, teman-teman juga sebenarnya bisa nanti kalau cek di websitenya Ditmawa, Direktorat Mahasiswa UGM, itu juga ada program bantuan yang di tingkat universitas. Jadi sebenarnya untuk bantuan penerbitan jurnal dari sisi dari sisi untuk bantuan finansial itu ada. Tapi kalau nanti untuk bantuan akademiklinya, untuk bantuan yang ini mungkin nanti teman-teman bisa konsultasi dengan dosen pembimbing akademik atau dengan dosen pengampu kuliah eh, yang bersangkutan gitu. Eh, Mohon maaf Mas Oki, saya hanya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan Mas Oki ya. Jadi program kami apa namanya, semampu kami akan mendukung mahasiswa kami untuk apa namanya, mengerahkan segenap ini ya kemampuan analisisnya begitu. Dalam hal ini dikaitkan dengan penerbitan jurnal gitu. Apa namanya? Baik itu di kelas maupun di luar kelas. Di luar kelas tadi saya sudah cerita singkat begitu. Kemudian di luar kelas tadi juga Mas Oki juga sudah bilang bahwa ada banyak kesempatan yang bisa rekan-rekan gunakan untuk mengoptimalkan kemampuan akademik rekan-rekan sekalian dalam hal ini penerbitan jurnal ya, baik itu apa namanya, keterlibatan di dalam sebuah konferensi, kemudian kami juga apa namanya, membuka kesempatan kepada mahasiswa untuk berkolaborasi dengan dosen-dosen, dengan kolega-kolega kami di departemen untuk menulis kemudian menerbitkan di apa di sebuah jurnal begitu, dan juga fasilitas-fasilitas lainnya tidak hanya di level departemen ya di program kami, tapi juga di level fakultas dan juga di level universitas. Jadi sekali lagi saya hanya ingin menegaskan apa yang disampaikan oleh Mas Oki, bahwa program kami itu semampu kami membuka kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa kami untuk mengoptimalkan kemampuan akademik mahasiswa kami dalam hal ini penerbitan jurnal ya, baik itu di dalam kegiatan kelas sebagai bagian dari komponen penilaian maupun di luar kelas tadi, baik itu konferensi maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penerbitan jurnal. Dan tidak hanya di program kami, tapi juga di fakultas dan di universitas begitu. Dan tadi Mas Oki juga bilang bahwa untuk syarat kelulusan tidak ada harus menerbitkan jurnal. Hanya satu saja tugasnya rekan-rekan sekalian, yaitu menyelesaikan tesis. Ya, itu. Itu saja Mas Oki. Ini saya apa namanya? Mungkin apa? Saya hanya ingin menggarisbawahi saja. Begitu Mas Reza dan Mas Oki. Iya, terima kasih Mbak Titi. Mungkin berarti sisa pertanyaan sepertinya ke saya ini ya. Mungkin sekalian menyelesaikan pertanyaan dari Mas Reza dulu. Untuk pendaftaran kuota peserta itu biasanya per tahun kami untuk peserta MAIR itu biasanya kami ambil 50, sekitar 50 mahasiswa. Kemudian untuk yang DTC sekitar 25 mahasiswa. Tetapi catatannya adalah selama ini kami belum pernah ada mahasiswa yang ditolak karena kuotanya berlebih ya. Jadi selama ini memang proses
seleksi itu murni lebih hasil asesmen dari verifikasi berkas, kemudian eh, dari sisi wawancaranya nanti. Begitu. Kalau nggak salah yang tahun kemarin itu mahasiswa DTC ada 16 atau 19 ya. Yang paling banyak itu 19 orang, saya lupa angkatan kemarin atau yang 2023. Kemudian yang Mair itu kalau nggak salah yang paling banyak itu ada 61. Jadi karena di DTC-nya tidak apa ada sela agak banyak di sisi kuota, kemudian yang dari Mairnya kami terima 61. Dan kuota itu sebenarnya memang eh, ada karena memang salah satunya karena supaya kelas tetap terkondisikan karena supaya tidak terlalu banyak begitu dan kemudian dari sisi ini juga ya ketersediaan ruang kelasnya untuk yang terutama untuk yang Mair begitu. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Reza. Terima kasih banyak, Pak. Iya. Ye, sama-sama. Nah, ini berarti saya beralih ke pertanyaan dari Mbak Tiara. Untuk tidak bisa upload berkas itu nanti mungkin bisa kontak-kontakan lewat WA ya. Kalau sebentar, kalau untuk proses pendaftaran itu kan nanti teman-teman bisa cek ke halaman UM UGM, kemudian nanti teman-teman wajib membuat akun di sini. Jadi seluruh apa proses unggah berkas, kemudian pemberian rekomendasi dan nanti penerimaan hasil pengumuman dan sebagainya itu nanti ada di dalam sistem UM UGM. Nah, masalahnya adalah kami di Prodi ini admin-adminnya tidak punya akses ke apa istilahnya back end-nya ya ke dalam untuk melihat ke dalamnya. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang punya kendala teknis dan misalnya kami tidak bisa membantu, nanti bisa kami tanyakan via apa via admin di fakultas. Tapi biasanya nanti kalau teman-teman sudah selesai mengisi biodata dan sebagainya, nanti ada pilihan untuk mendaftar di gelombang. Jadi di gelombang misalnya sekarang kan gelombang 4 semester gasal tahun akademik 2025-2026. Nanti teman-teman masuk ke situ kemudian mendaftar di Prodi Magister Ilmu Hubungan Internasional. Jadi teman-teman yang mau daftar DTC pun tetap ambil di Magister Ilmu Hubungan Internasional karena itu merujuk ke program studinya. Sementara kalau DTC itu kan hanya konsentrasi di bawah program studi. Nah, setelah itu nanti teman-teman ada menu untuk mengunggah masing-masing berkas. Jadi misalnya tadi ada ijazah, ada transkrip nilai dan sebagainya itu nanti teman-teman bisa upload semua di dalam sistem. Kecuali nanti yang untuk proposal tesis itu wajib kirimnya ke email HI. Nah, nanti kalau ada isu teknis itu nanti bisa ditanyakan via WA setelah ini. Kemudian untuk yang sertifikat itu, nah untuk sertifikat itu memang kami tidak ada toleransi tenggat waktu. Jadi biasanya kami menyarankan teman-teman yang bertanya itu untuk memilih salah satu di antara tiga opsi yang masih memungkinkan buat teman-teman untuk mengambil. Kecuali biasanya kalau di TOEFL itu, TOEFL ITP, kalau UGM setahu saya masih menerima unofficial score report dari TOEFL. Jadi biasanya kalau di TOEFL nanti ada resmi begitu apa semacam laporan apa skor sementara. Nah, nanti untuk sertifikat aslinya bisa disusulkan sebelum wawancara. Begitu. Jadi satu-satunya saran nanti mungkin silakan setelah ini langsung cek jadwal-jadwal tes yang kira-kira masih memungkinkan untuk diambil. Kemudian untuk Mas Darusa itu untuk yang hal apa pengisian rekomendasi. Jadi pengisian rekomendasi ini eh, lagi-lagi ini semua tadi di sistem ya. Cuman saya kurang tahu tadi untuk error linknya itu di mana. Nanti kalau misalnya ternyata di dalam sistemnya, berarti mungkin saya perlu cek ke admin fakultas. Cuman untuk apa proses pengisiannya ini ada panduannya di halaman ini. Jadi biasanya nanti kalau di dalam sistem UM UGM-nya itu nanti teman-teman apa sudah mengisi data rekomendasi, misalnya rekomendasi pertama, rekomendasi kedua siapa, itu pastikan emailnya sudah benar. Jadi ketika nanti teman-teman klik simpan atau lanjutkan, itu nanti dari sistem otomatis akan mengirim email ke email yang teman-teman masukkan di situ. Nah,
seringkali biasanya kendalanya adalah email dari UGM itu masuknya ke folder spam, jadi tidak masuk ke inbox. Nah, itu nanti teman-teman juga mungkin perlu koordinasi dengan Bapak Ibu pemberi rekomendasinya. Kalau untuk proses siapa yang memberi rekomendasi, kami menyerahkan kepada teman-teman. Yang jelas biasanya eh, bisa atasan di tempat kerja, misalnya bagi teman-teman yang sudah bekerja, atau bisa juga misalnya dosen pembimbing akademik atau dosen pembimbing skripsi, atau mungkin dulu teman-teman pernah jadi asisten riset atau tutor kelas itu juga bisa sebagai pemberi rekomendasi. Eh, Begitu Mas Darusa mungkin sudah menjawab atau belum ya? Iya, terima kasih Mas Ogi. Emang itu linknya tadi sempat rusak tapi sudah ditunjukkan langsung. Terima kasih Mas. J, ini kemarin memang baru saya update ya karena untuk yang pemberian rekomendasi sama yang surat pernyataan keaslian dokumen ini kayaknya dari UGM kemarin ada pembaruan link ya. Jadi yang pernyataan ini, nah sekarang sudah bisa diakses. Jadi sekarang sudah tahun 2025. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang sama mungkin sudah terjawab ya. Oke, kalau begitu mungkin kita bisa masuk ke sesi kedua. Tadi Mas Andrian dulu ya, Andrian Juliardi. Baik, Mas. Selamat pagi, Mbak Titi dan Mas Ogi. Sebelumnya terima kasih atas penjelasan program Magister HI UGM yang sudah dijelaskan. Perkenalkan saya Andrian. Saya izin menanyakan dua pertanyaan, Mas, mengenai pendaftaran. Yang pertama, kalau seorang pendaftar dinyatakan lolos nantinya, Mas, dari pendaftaran gelombang 4 melalui jalur pelamar beasiswa. Lalu pada saat registrasi nantinya, memutuskan untuk menggunakan biaya sendiri atau dalam kasus lain calon pelamar tersebut mengajukan defer untuk perkuliahan tahun depan. Nah, namun kemudian juga belum berhasil mendapatkan beasiswa, semisalnya Mas. Apakah skema tersebut nantinya bisa dirubah untuk beralih ke skema reguler biaya sendiri? Itu untuk pertanyaan pertama, Mas. Yang kedua, eh, saya izin mengambil contoh. Contohnya saya sendiri berencana untuk mengupayakan salah satu beasiswa, ya, yaitu antara LPDP ataupun beasiswa unggulan. Saat ini di halaman UMUGM sendiri saya melampirkan halaman biodata LPDP sebagai bukti dokumen yang harus diunggah. Jika nantinya ternyata setelah saya kunci data, kemudian pada saat seleksi beasiswa, ternyata pada faktanya saya mungkin berrezeki mendapatkan beasiswa unggulan, yang mana berbeda dengan yang saya ajukan saat pengunggahan berkas, apakah itu akan menjadi kendala dalam administrasi nantinya? Jadi saya ingin izin minta pandangan sebaiknya seperti apa langkah yang harus saya ambil seperti itu, Mas. Mungkin itu pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Andrian. Selanjutnya mungkin dengan Mbak Virus ya, Virus Fakhirah. Iya, Mas. Oke, saya minta maaf sebelumnya nggak bisa nyalain kamera karena ya tidak memungkinkan. Oke, saya izin bertanya, Mas. Ini nyambung ya sama punya Mas sebelumnya pertanyaannya terkait beasiswa. Nah, itu kalau misalkan ini kan di pendaftarannya itu, Mas, ada pelampiran terkait nomor pendaftaran beasiswa dan nama beasiswa. Misalkan nih, kita kan baru mau rencana baru mau mendaftar. Nah, itu mungkin di batch 2 atau gimana. Itu kan di situ yang pendaftaran untuk menerima beasiswa itu seperti Mas yang sampaikan tadi itu sudah menunggu ya, menunggu lulus atau enggaknya. Bagaimana kalau misalnya kita tuh masih berencana. Jadi kayak mau urusin untuk LOA dulu baru mendaftar beasiswanya. Itu mohon apa infonya Mas bagaimana. Dan pertanyaan kedua itu misalkan kan tadi Mas bilang pernah saya chat ya terkait beasiswa sendiri itu bagaimana kalau misalkan kita daftarnya eh, UGM dulu baru kampusnya dulu baru ini. Apakah kita
mendaftarnya via regulernya atau beasiswanya. Nah, dari jawaban adminnya, Mas sendiri itu, Masnya bilang ya udah langsung daftar beasiswanya aja. Nah, untuk Devernya sendiri itu Mas, bisa dijelaskan secara detail bagaimana kalau misalnya kita udah diterima dan untuk apa mengurus Devernya itu sendiri. Oke, terima kasih Mas. Mungkin cukup itu ya. Oke, terima kasih Mbak Fairuz. Selanjutnya Mas Bara ya. Halo, Mas Bara. Ini sepertinya suaranya belum masuk ya, Mas. Ya, halo. Ya, ini sudah terdengar. Oke. Eh, Mohon izin, perkenalkan nama saya Bara. Saya ingin bertanya mengenai tentang kurikulum program DTC sama jadwal perkuliahannya, Mas. Yang pertama itu dari kurikulum DTC itu kan saya baca itu ini kan jurusan hubungan internasional ya, Mas. Tapi di, di mata mata kuliahnya itu kebanyakan saya lihat itu seperti ilmu komunikasi. Nah, seandainya daftar kerja itu, Mas, dari program studi hubungan internasional, tapi di transkripnya kok seperti di ilmu komunikasi gitu ya. Terusan yang kedua, pertanyaan saya yang kedua untuk sistem perkuliahannya yang saya lihat dari blended learning, maksudnya bauran itu gimana ya, Mas? Maksudnya, apakah bisa semuanya online atau reguler gitu? Udah, ya. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih Mas Bara. Ini mungkin langsung saya jawab dulu ya Mbak Titi ya. Dari Iya, silakan Mas Ogi. Termasuk juga pertanyaannya dari Mas Bara. Nanti mungkin pertanyaan Mas Bara mungkin kalau yang bisa saya tambahkan nanti saya akan tambahkan gitu ya, Mas Ogi. Oh ya, oke. Ya, baik Mbak Titi. Pertama untuk pertanyaannya Mas Andrian, ini mungkin saya sekaligus jawab pertanyaannya Mbak Fairuz ya sebentar. Oke, jadi untuk pendaftaran itu kan nanti bisa teman-teman yang ingin tertarik untuk mengambil beasiswa itu nanti teman-teman bisa masuk melalui jalur pelamar beasiswa. Jadi untuk nomornya nanti bisa diisi dengan nol saja. Kemudian untuk buktinya nanti bisa dikirim bukti pendaftaran di akun di sistem beasiswanya. Kalau misalnya belum dibuka, mungkin nanti bisa screenshot di dalam akunnya itu. Kalau teman-teman mungkin sudah membuat akun, bisa screenshot akunnya saja untuk menjadi bukti. Kalau di beberapa beasiswa biasanya ada form isian registrasi pendaftarannya itu, formnya juga bisa dijadikan bukti. Kemarin teman-teman ada yang cerita sudah mendaftar di apa LPDP kalau nggak salah ya, beasiswa LPDP yang batch satu kemarin dan ingin daftar lagi di batch yang kedua nanti. Itu juga kalau misalnya teman-teman sudah mendaftar di batch kemarin dan kemudian tidak lolos seleksi, nanti screenshot hasil tidak lolos tesnya dari LPDP itu mungkin nanti bisa dilampirkan juga sebagai bukti. Itu pertama. Kemudian untuk proses pergantian. Nah, jadi kalau teman-teman mendaftar itu kan nanti di sini ada pengumuman hasil seleksi ya, jadwal pengumuman hasil seleksi, kemudian ada registrasi daring bagi yang diterima, kemudian hasil verifikasi dokumen registrasi dan penetapan UKT. Nah, pada periode itu sebenarnya teman-teman bisa ada waktu bagi teman-teman untuk menyesuaikan berkas pendaftaran. Jadi misalnya teman-teman yang tadinya jalur mengambil jalur pelamar beasiswa kemudian ingin pindah ke mandiri itu nanti bisa langsung saja melanjutkan proses registrasi itu bisa nanti di dalam akunnya bisa atau nanti menyampaikan via saya juga bisa karena biasanya itu nanti hanya terkait proses pembayaran UKT ketika nanti teman-teman sudah berkuliah. Jadi sebenarnya tidak terlalu saklek gitu ya. Jadi teman-teman tetap bisa nanti dari jalur pelamar beasiswa kemudian nanti dilalah ketika sudah
apa sudah diterima sebagai mahasiswa UGM, kemudian nanti eh, ingin melanjutkan proses registrasinya dengan apa jalur mandiri itu juga bisa. Atau kalau misalnya teman-teman selama proses registrasi ini kemudian memutuskan untuk defer itu juga bisa. Jadi nanti ketika periode registrasi teman-teman bisa menyelesaikan proses registrasi dengan membayar UKT-nya. Atau biasanya kalau yang teman-teman beasiswa itu proses pembayaran UKT itu dijamin melalui surat LOE atau Letter of Guarantee dari LPDP. Jadi kalau teman-teman biasanya beasiswa LPDP, beasiswa Kemdikbud sama beasiswa Komdigi. Tapi tahun ini Komdigi kan tidak terima penerima baru ya. Itu biasanya nanti dari pengelola beasiswanya akan mengeluarkan surat dan itu disampaikan ke Prodi dan ditembusi ke UGM. Jadi untuk menjamin bahwa nama-nama yang tertera di bawah ini itu adalah penerima beasiswa kami dan oleh karenanya nanti kami yang akan membayar itu. Jadi teman-teman eh, kalau sudah diterima beasiswa malah jangan membayar sendiri karena nanti itu akan repot di proses apa namanya reimbursementnya. Atau teman-teman bisa mengajukan pengunduran diri, itu nanti silakan menghubungi narahubung Prodi. Teman-teman bisa membiarkan proses registrasi ulangnya dengan tidak membayar UKT. Jadi nanti ketika nanti sudah waktunya sudah selesai, teman-teman otomatis akan dianggap tidak melanjutkan proses registrasi. Nah, atau teman-teman bisa melakukan penundaan defer. Jadi nanti bisa menghubungi saya via WA tadi. Nanti saya akan kirim ke teman-teman template pengajuan permohonan defernya. Jadi kita punya, nah nanti teman-teman akan mengirim surat defer itu disampaikan ke email Prodi. Jadi menyatakan bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan defer untuk satu periode pendaftaran. Karena di HI kami hanya buka pendaftaran satu kali setahun, jadi teman-teman nanti akan kalau misalnya defer nanti akan berkuliah baru tahun depan. Jadi semester gasal tahun akademik 2026-2027. Jadi kuliahnya Agustus 2026. Kalau misalnya teman-teman defer tahun ini daftar lolos jalur pelamar beasiswa, defer kemudian tahun depan ternyata tidak diterima beasiswanya dan memutuskan mendaftar ulangnya dengan biaya mandiri itu juga bisa. Jadi tahun ini ada juga yang kayak gitu. Jadi eh, nyoba lagi beasiswa LPDP batch satu kemarin nggak keterima, akhirnya di gelombang tiga kemarin dia daftar ulang, tetapi dengan status eh, apa membayar sendiri itu juga bisa. Tapi surat defer ini hanya berlaku satu kali ya, satu kali periode pendaftaran. Jadi kalau sudah defer tahun ini, maka tahun depan nggak bisa ngajukan defer lagi. Jadi kalau misalnya tahun depan tidak daftar ulang, ya berarti 2 tahun lagi harus mendaftar dari nol. Jadi artinya nanti mengirim berkas lagi dan kemudian tes wawancara lagi. Begitu. Kalau misalnya teman-teman tahun ini defer, kemudian tahun depan mendaftar ulang, nah ini teman-teman nanti silakan jangan lupa menghubungi saya karena nanti bisa untuk mengajukan pembebasan biaya pendaftaran. Jadi supaya tahun depan nggak perlu bayar apa biaya pendaftaran lagi. Untuk yang soal defer ini apakah sudah menjawab ya pertanyaannya Mas Andrian dan Mbak Virus? Sudah, Mas. Terima kasih. Sudah Mas, sangat jelas. Oke, ya sama-sama. Kemudian untuk Mas Bara ya, untuk jadwal perkuliahan itu kami tidak punya, jadi Prodi HI itu tidak punya kelas kelas karyawan. Jadi kami tidak ada kelas di akhir pekan, tidak ada juga kelas di malam hari. Jadi semua kelas baik Mair maupun DTC itu ada di jam kerja reguler. Itu biasanya di Senin sampai Jumat antara kelas paling pagi itu jam 7.30 kalau saya nggak salah. Kemudian kelas paling sore itu mulai jam saya lupa kalau nggak salah 15.30 jadi berakhirnya di 17.30 jam setengah 6 sore. Jadi sekali lagi tidak ada kelas karyawan, semua di jam kerja reguler. Kemudian untuk kurikulum DTC, jadi kalau untuk kurikulum DTC itu sebentar. Nah, untuk kurikulum DTC itu dilaksanakan bauran ya. Jadi
sebenarnya teman-teman untuk semester satu nanti bisa kuliah mengikuti kuliah secara daring. Kemudian kalau misalnya teman-teman ternyata banyak juga yang di Jogja itu bisa juga menawarkan misalnya teman-teman mau kuliah bauran, jadi misalnya hadir fisik di Jogja itu juga bisa. Tapi sampai sampai saat ini kayaknya belum ada yang mengajukan untuk itu. Jadi selama ini kuliahnya berlangsung online. Tetapi kemudian di semester 2 kalau misalnya nanti teman-teman apa memilih mata kuliah pilihannya adalah mata kuliah MAIR, itu nanti teman-teman wajib untuk datang luring tatap muka. Jadi karena kelas MAIR kan kelas-kelasnya di laksanakan tatap muka ya. Sementara kalau teman-teman nanti memilih pilihan kelas pilihannya DTC nanti tetap bisa eh, daring seperti itu. Kemudian untuk proses bimbingan itu juga nanti by default sebenarnya proses bimbingan itu tatap muka, tetapi nanti teman-teman bisa eh, apa bisa mengajukan atau request gitu ya ke dosen pembimbing untuk misalnya tidak bisa ke Jogja dan kuliah bimbingan daring. Sejauh ini biasanya Bapak Ibu dosen yang membimbing di konsentrasi DTC itu cukup terbuka dengan opsi eh, apa konsultasi via daring. Nah, tetapi di luar itu ada beberapa sesi yang teman-teman tetap wajib datang langsung di Jogja itu biasanya bagi teman-teman yang non HI itu kami punya sebentar di akademik magister sebentar admisi magister. Nah, untuk program matrikulasi jadi ini program wajib untuk teman-teman yang S1-nya non HI. Atau bisa juga buat teman-teman lulusan HI tapi mungkin sudah lulus 5 tahun lebih ya. Jadi tahun lalu ada yang lulusan HI tapi sudah lulus 7 tahun atau 8 tahun yang lalu. Jadi dia request ikut kelas matrikulasi itu juga bisa. Nah ini program ini kami selenggarakan secara luring itu 1 pekan sebelum perkuliahannya dimulai. Jadi struktur pertemuannya itu biasanya kuliah-kuliah pengantar tentang ilmu HI dan kemudian yang terakhir ada soal kaidah penulisan ilmiah, jadi academic writings, tetapi khusus dalam apa? Khusus dalam disiplin ilmu HI begitu. Nah itu biasanya 5 sesi ini dilaksanakan dalam 1 minggu, 1 pekan sebelum perkuliahan itu berarti berbarengan dengan proses orientasi ya istilahnya orientasi mahasiswa di kampus. Jadi biasanya Fakultas Visipol UGM itu menyelenggarakan pekan orientasi mahasiswa baru. Itu juga termasuk misalnya nanti pengambilan alma mater dan sebagainya itu 1 pekan sebelum perkuliahan dimulai. Kemudian di luar itu catatan lagi di akhir semester 1 itu biasanya kita menyelenggarakan Year in Summit. Jadi itu satu acara semacam town hall meeting itu untuk evaluasi kegiatan belajar mengajar selama semester pertama biasanya dilaksanakan November atau Desember dan itu juga dilaksanakan luring. Jadi kalau teman-teman punya curhat atau masukan komentar soal pelaksanaan perkuliahan di kelas itu nanti bisa disampaikan di situ. Agendanya selain evaluasi itu biasanya kami juga memperkenalkan mata kuliah pilihan. Jadi misalnya susunan dosen pengajarnya, terus kira-kira mengenalkan deskripsi atau mata kuliahnya secara singkat. Terus kemudian biasanya kami juga ini yang terakhir itu agendanya biasanya pengenalan soal penulisan tesis ya. Jadi eh, apa mengenalkan soal panduan penulisan tesis dan nanti eh, ber, apa berprosesnya di kelas workshop penulisan tesis yang tadi disampaikan oleh Mbak Titi. Begitu, mungkin sudah cukup menjawab pertanyaannya Mas Bara atau dari Mbak Titi mungkin apakah ada tambahan soal ini? Terima kasih Mas Ogi dan Mas Bara. Saya sedikit menambahkan yang sudah disampaikan Mas Ogi. Apa yang membedakan konsentrasi DTC dari komunikasi? Begitu dilihat dari segi kurikulumnya ya. Nah, yang bisa saya sampaikan adalah faktor pembedanya adalah bahwa pintu masuk kami, program DTC kami adalah
melihat fenomena transformasi digital, kemudian peningkatan daya saing nasional, dan juga tata kelola ekonomi digital global itu dilihat dari hasil interaksi antar negara, baik yang sifatnya bilateral maupun bilateral ya, dua negara, ataupun multilateral gitu melalui organisasi internasional misalnya, dan seterusnya, yang semuanya ini berimplikasi pada kemudian aturan main di level global. Bagaimana misalnya mengatur apa namanya penggunaan teknologi digital untuk keperluan ekonomi, untuk keperluan politik, untuk keperluan keamanan. Begitu, Mas Bara. Ini tambahan saya apa namanya atas apa yang sudah Mas Ogi sampaikan tadi berkaitan dengan faktor yang membedakan antara konsentrasi DTC dari komunikasi. Terima kasih Mas Ogi dan Mas Bara. Oke, terima kasih Mbak Titi. Apakah sudah cukup menjawab, Mas Bara? Iya, sudah cukup. Terima kasih Bu Titi sama Mas Oki. Oh iya, satu 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 pertanyaan lagi, Mas. Untuk Ya. yang eh, eh, mahasiswa DTC itu apa kebanyakan dari Visipol ya, Mas? Maksudnya dari S1 Visipol. Oh, kalau DTC itu malah biasanya mahasiswa DTC biasanya cukup beragam ya. Jadi sebentar. Yang tadi saya cerita soal apa mahasiswa angkatan 2022 yang ada dari arsitektur dan tata wilayah kota itu dari berkuliah di DTC. Kemudian ada teman-teman yang dari ilmu ekonomi, ada yang dari saya lupa ya dari teknik komputer ya biasanya ada. Jadi dia S1-nya teknik komputer atau teknik informatika, kemudian ketika bekerja, kemudian dia sudah mencapai mungkin mendekati mid level begitu dan ternyata dia butuh mendapat pengetahuan soal tata kelolanya, soal misalnya soal digital itu tadi. Nah, kemudian dia memutuskan berkuliah di DTC itu ada. Eh, Begitu. Jadi kalau dari mahasiswa sebenarnya backgroundnya baik Mair maupun DTC cukup beragam. Meskipun memang kalau yang untuk Mair biasanya lebih dominan teman-teman yang dari HI begitu. Mungkin dari Mbak Titi ada tambahan? Oke, Mas Ogi ya. Saya kira yang disampaikan Mas Ogi sudah lebih dari cukup ya. Terima kasih. Oke. Eh, Mungkin sama tadi lupa belum menyampaikan ya. Jadi kalau teman-teman nanti cek di bagian kurikulum di bagian ya ini di bagian kurikulum ini sebenarnya mulai dari kompetensi, capaian pembelajaran, kemudian rubrikasi penilaian itu sudah tersedia. Kemudian nanti teman-teman bisa cek juga struktur kurikulum. Nanti teman-teman bisa juga misalnya penasaran apa yang dipelajari di per mata kuliah itu juga bisa langsung diunduh silabus. Jadi untuk silabus-silabusnya misalnya ini MAIR dan ini DTC misalnya untuk DTC apa ya etika dalam inovasi digital begitu nanti semua silabus itu sudah tersedia jadi misalnya per mata kuliah ini kemudian ada referensi dan sebagainya jadi harapannya teman-teman apa bisa ini ya bisa melihat semacam belanja begitu belanja mata kuliah yang mungkin nanti menjadi ketertarikan teman-teman begitu. Mungkin apakah ada pertanyaan lagi? Oh, dari Mbak Tiara. Monggo, Mbak Tiara. Ya, terima kasih Mas Okit. Tadi yang bahas tentang mata kuliah, di sini kan saya lihat dari struktur kurikulumnya yang MAIR dengan DTC itu kan poin 1 sampai 4 itu sama mau mau konsentrasi MAIR atau DTC yaitu perspektif dalam politik global, diplomasi dan tata kelola global, metode riset dan ekonomi politik global. Sisanya berbeda. Nah, semisal eh, pada semester 1 ini entah itu ambil MAIR atau DTC, em, mahasiswa ternyata ingin berubah em, peminatan begitu, apakah eh, possible, apakah mungkin gitu, Mas, atau sudah terkunci dari mulai semester 1 itu, begitu Mas. Terima kasih Mas. Oke, baik Mbak Tiara. Kemudian dari Mbak Safira.
Hmm, halo Mas, mungkin ya sedikit konfirmasi aja tadi dari yang tentang differ itu mungkin di sayanya yang miss begitu. Eh, apakah pengajuan differ itu kita registrasi dulu baru kita mengajukan differ atau saya bisa mengajukan differ dulu apa registrasi kita sebagai mahasiswa UGM begitu ditunda begitu. Terus yang kedua mungkin ingin konfirmasi lagi walaupun sebelumnya udah ditanyakan juga tapi lebih memastikan aja kan saya masuknya berencana masuk lewat jalur yang baru saja diperkenalkan oleh UGM begitu untuk alumninya begitu kan dan dari HI-nya itu kan memang ada persyaratan-persyaratan itu dan saya mungkin lebih bertanya ke wawancara apakah saya juga mendapatkan wawancara atau bagaimana? Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Eh, Sebentar. Untuk pertanyaannya dari Mbak Titi, apakah ingin menjawab dulu? Langsung aja, saya kira Mas Oki mungkin sekalian ya, apa namanya, sekalian menjawab pertanyaannya Mbak Safira juga mungkin ya. Gimana Oki? Oke, Oke, nggak ya apa-apa ya. Oke. tadi sebentar. Saya jawab yang pertanyaan Mbak Safira dulu ya. Oke, jadi untuk pendaftaran tadi ketika teman-teman sudah mendaftar dan lolos, itu nanti pilihannya tiga. Jadi untuk bisa menyelesaikan proses registrasi, mengundurkan diri atau defer. Nah, kalau teman-teman apa sudah membayar UKT itu nanti akan otomatis ter apa apa tercatat sebagai mahasiswa UGM. Jadi teman-teman jangan malah kalau misalnya mau defer atau mengundurkan diri malah jangan menyelesaikan proses registrasinya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah membayar UKT itu nanti otomatis sistem akan membuat nomor induk mahasiswa dan kemudian nanti tercatat di Dikti. Jadi sudah tercatat di Dikti sebagai mahasiswa UGM. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mau mengajukan defer selama proses registrasi daring ini tanggal sampai dari pengumuman kan tanggal 16. Kemudian nanti registrasi daring itu 17 sampai 31 Juli. Nah, dalam periode itu teman-teman tidak perlu melanjutkan pendaftarannya, nanti cukup mengajukan surat defer. Untuk template suratnya nanti bisa menghubungi saya. Begitu. Kemudian tadi pertanyaannya kedua tadi soal apa ya? Oh, pertanyaan kedua tadi soal jalur alumni ya. Untuk jalur alumni, iya betul. Apa untuk jalur alumni berprestasi, jadi itu nanti teman-teman bisa mendaftar ke jalur alumni berprestasi itu tidak perlu sertifikat TPA, TKBI, jadi cukup melampirkan ijazah sama transkrip nilai. Kemudian kalau saya nggak salah, itu hanya berlaku bagi lulusan UGM yang cum laude kalau nggak salah ya. Jadi dengan IPK 3,5 minimal dan itu di bawah 9 semester kalau saya nggak salah. Dan itu apa hanya berlaku bagi mahasiswa yang lulus wisudanya itu setelah Agustus 2024. Itu nanti teman-teman bisa menggunakan jalur alumni berprestasi. Itu nanti syaratnya itu tadi hanya melampirkan ijazah dan transkrip nilai. Tetapi betul nanti untuk di prodi kami itu nanti akan tetap nanti kami akan mengundang wawancara, tetapi nanti untuk wawancaranya itu hanya untuk ini ya, hanya untuk mengetahui kesiapan teman-teman aja untuk mengikuti proses perkuliahan di HI. Karena kalau sejauh ini yang menghubungi saya untuk mengikuti proses apa jalur alumni berprestasi itu justru dari teman-teman yang di luar HI. Jadi ada teman-teman dari filsafat, dari hukum, dari kemarin ada dari DPP begitu. Eh, Begitu. Jadi kalau dari UGM-nya sendiri sebenarnya hanya di proses pemberkasan kemudian sudah diterima. Tapi nanti teman-teman tetap akan kami undang hanya untuk mengetahui kira-kira apakah eh, kira-kira apakah perlu ada intervensi tertentu misalnya
proses pembimbingan secara akademik atau mungkin matrikulasi sudah cukup untuk mengetahui kesiapan secara akademik ya teman-teman tentang materi-materi di HI begitu. Jadi nanti tetap akan kami undang wawancara dan ini apa proposal tesis begitu. Mungkin sudah cukup menjawab pertanyaannya Mbak Safira. Oke. Terus kemudian yang dengan Mbak Tiara tadi kurikulum tadi pertanyaan pertamanya apa ya Mbak? Mohon maaf. Oh iya Mas, iya pertanyaannya mengenai kurikulum DTC dengan MAIR itu kan di semester 1 yang mata kuliah wajib semuanya poin 1 sampai poin 4 itu kan Oh, eh, mau MAIR ataupun DTC. Hanya yang poin 5, 6 di MAIR dengan poin 5, 6 di DTC yang berbeda. Nah, semisal entah itu mahasiswa mahir atau DTC di semester 1 itu ingin merubah konsentrasi karena mungkin setelah belajar di semester 1 ternyata baru baru tahu gitu ingin ingin ke arah mana gitu, apakah memungkinkan untuk pindah konsentrasi atau tidak bisa gitu Mas, udah terlock dari semester 1 sudah terkunci di konsentrasi tersebut gitu. Terima kasih Mas. oh ya. Kalau untuk pendaftaran ini ya sebenarnya penentuannya pas di wawancara. Jadi sebenarnya kami sebenarnya kami itu kan mewajibkan teman-teman untuk mengirimkan proposal tesis. Nah, ini proposal tesis itu kan wajib dikirim ke alamat email HI dengan subjek proposal tesis, kemudian ada kode konsentrasi. Nah, ini kan sebenarnya mekanisme untuk mengetahui dan menguji misalnya buat teman-teman yang di Mair nanti otomatis akan diwawancara oleh Bapak Ibu yang kajiannya atau mengajar di konsentrasi Mair. Kemudian bagi teman-teman yang minatnya peminatan di DTC, nanti teman-teman akan diuji oleh Bapak Ibu yang punya kajian di isu-isu digital gitu. Jadi yang mengajar di konsentrasi Mair, konsentrasi DTC. Jadi sebisa mungkin sudah di apa ya, proses galaunya itu sudah diselesaikan ke ketika mengirim email itu tadi, ketika mendaftar ya. Jadi sudah sejak mendaftar. Misalnya Misalnya sudah mengunci berkas begitu, nanti teman-teman kan proses kalau ngunci berkas itu kan tidak dengan proposal tesis ya, tapi proposal tesisnya itu kan nanti dikirimnya lewat email itu masih bisa kalau misalnya teman-teman nanti kemudian mengirim proposal tesisnya mungkin tadinya sudah ngerjakan yang Mair tapi belum dikirim, kemudian akhirnya memutuskan untuk DTC itu masih bisa. Nah, itu alasan pertama. Kemudian alasan kedua kenapa juga tidak bisa berganti di tengah-tengah, karena ketika proses registrasi, jadi ini kan ada hasil verifikasi dokumen dan penetapan UKT. Nah, masalahnya adalah teman-teman di konsentrasi Mair itu kan UKT-nya 12,5 dan nanti teman-teman di konsentrasi DTC itu UKT per semesternya 15. Jadi penentuan UKT itu sudah di awal, sudah di ketika teman-teman registrasi ulang. Jadi makanya mengganti konsentrasi di tengah-tengah itu kemudian tidak memungkinkan. Jadi itu dua alasan kenapa tidak bisa berganti konsentrasi di tengah-tengah. Sebisa mungkin ketika mendaftar mengirim email proposal tesis itu sudah dikunci begitu. Begitu, semoga menjawab atau ada tambahan dari Mbak Titi. Iya, sedikit saja Mas Ogi dan Mbak Tiara. Kalau saya melihatnya dari segi kurikulumnya ya Mbak Tiara, apa namanya, semua mata kuliah di masing-masing konsentrasi, terutama dalam hal ini DTC, itu ada elemen di digitalnya, meskipun nama mata kuliahnya sama untuk apa namanya, misalnya di semester 1 maupun semester 2. Nah, seperti yang Mas Ogi
sudah sampaikan di apa sebelumnya. Nanti kalau ada waktu mohon sekiranya Mbak Tiara bisa melihat silabus di apa namanya di dua konsentrasi ini ya untuk masing-masing mata kuliah supaya nanti sebelum menentukan konsentrasi kalau memang Mbak Tiara ingin bergabung dengan kami sebelum menentukan apa namanya konsentrasinya. Nah, mohon sekiranya bisa membaca terlebih dahulu silabusnya supaya nanti hatinya Mbak Tiara sudah mantap sejak awal mau konsentrasi yang mana, mau MAIR atau mau yang DTC gitu. Tapi sekali lagi apa namanya dilihat dari segi kurikulum untuk semua mata kuliah berdasarkan konsentrasinya khusus untuk DTC itu ada elemen apa digitalnya. Begitu dari saya Mbak Tiara dan Mas Oki. Mungkin Mas Oki nanti juga bisa merespon pertanyaan apa di chat box kita Mas Oki. Ya. Oh iya, ini pertanyaan dari Mbak Sayida ya. Wih, terima kasih Mbak Titi tadi atas tambahannya. Kemudian untuk pertanyaan dari Mbak Sayida, berniat mendaftarkan beasiswa LPDP. Oh, jadi sepertinya Mbak Sayyidah ini ingin menyelesaikan registrasi terlebih dahulu, kemudian mendaftar LPDP yang batch ini ya, batch kedua ya. Nah itu nggak bisa Mbak, karena dari LPDP-nya sendiri, kalau dari pengelola beasiswanya, ini kan sebenarnya kalau kami sih terima mahasiswa skemanya apa aja, monggo terserah ya. Tapi kalau sepengetahuan saya dari LPDP-nya sendiri itu sudah meminta bahwa mahasiswa itu mereka membayarkan penuh. Jadi dari sebelum berstatus mahasiswa kemudian sampai nanti lulus. Biasanya disesuaikan dengan masa tempuh kurikulum. Jadi kalau LPDP itu biasanya ke prodi kami karena prodi kami hanya 3 semester. Jadi mereka kalau nggak salah hanya membayar 3 semester dan nanti plus perpanjangan ya. Jadi pengajuan perpanjangan nanti bisa di apa case by case oleh mereka. Nah, jadi kalau yang di tengah-tengah itu nggak mungkin karena dari LPDP-nya tidak memperbolehkan itu. Itu setahu saya. Jadi nanti monggo setelah ini mungkin bisa dicek dengan adminnya LPDP. Tapi seingat saya kalau LPDP itu harus sejak awal. Jadi beasiswa LPDP, kemudian beasiswa dari Komdigi, dan kemudian tahun ini beasiswa unggulan dari Kementerian Pendidikan itu juga mewajibkan mahasiswa untuk berstatus penerima dulu dari awal gitu. Jadi tidak boleh bayar di tengah. Misalnya Mbak Syahidah membayar UKT semester pertama, kemudian nanti daftar LPDP, LPDP-nya lolos, kemudian nanti Mbak Syahidah itu mengajukan reimbursement itu nggak bisa. Jadi kalau LPDP beasiswa unggulan Komdigi itu sudah dari awal. Kecuali kalau misalnya Mbak Sayidah kemudian cari beasiswa yang di Pemda, itu mungkin bisa di tengah-tengah. Seingat saya teman mahasiswa DTC angkatan 2023 itu ada seperti itu. Jadi sudah berkuliah, kemudian sudah semester 3 itu malah. Jadi sudah menulis tesis, kemudian dia lihat di Instagramnya Ditmawa UGM. Ternyata ada beasiswa gubernur, saya lupa satu provinsi, jadi provinsi asalnya dia. Kemudian dia daftar situ, ternyata keterima beasiswanya. Jadi dia dapat beasiswa 1 semester itu bisa. Tapi kalau beasiswa yang dari LPDP, Kemdikbud sama dari Komdigi itu tidak bisa. Jadi ketika mendaftar sudah harus berstatus penerima beasiswa. Demikian mungkin bisa, semoga bisa menjawab ya. Oke, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Oke, kalau tidak ada mungkin kita beralih ke sesi selanjutnya. Ini dari kami, dari Mbak Titi dan saya sudah memilih 3 penanya terbaik. Jadi nomor 1 ada dengan Mbak Tiara Ananda Putri, kemudian nomor 2 ada dengan Mas Bara Khalid,
Dan nomor 3 dengan Mas Reza ya. Tadi yang nanya soal jurnal dengan Mas Reza, masih adakah? Nah, nanti mohon teman-teman nanti apa bisa mengirim, nanti saya japri nanti bisa atau membalas email kemarin, nanti bisa mengirim alamat lengkap supaya nanti kami bisa mengirim official merchandise dari Departemen Ilmu HI UGM. Oke, selamat teman-teman semua, Mas Reza, Mbak Tiara, dan Mas Bara. Eh, Misal tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kami akhiri kegiatan pada pagi hari ini. Dari Mbak Titi, mungkin ada tambahan nggak ya, Mbak? Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih pada Mas Ogi dan rekan-rekan sekalian, dan kami tunggu kehadiran rekan-rekan sekalian untuk bergabung bersama kami di Prodi IK. Terima kasih sekali lagi Mas Ogi dan semuanya. Dan selamat untuk yang tadi sudah dapat merchandise dari kami. Oke, ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih juga kepada Mbak Titik yang sudah menyempatkan waktu. Terima kasih teman-teman semua. Semoga bisa membantu proses pendaftaran nanti di gelombang 4 berakhir tanggal 2 Juli 2025. Biasanya ditutup jam 3 sore. Jadi teman-teman itu diperhatikan unggah berkasnya ditutup jam 3 sore. Biasanya juga hari terakhir itu sangat padat trafficnya. Jadi kalau saran saya mungkin H-2, H-3 sudah diselesaikan proses unggah berkasnya. Nanti teman-teman tinggal menyusulkan proposal tesis ke alamat email HIUGM. Semoga lancar proses persiapannya dan kami tunggu di Prodi Magister Ilmu Hubungan Internasional. Terima kasih teman-teman semua. Kami tutup. Salam.